bersatu dan berteman, utamakan cinta dan kasih sayang. Mari bermasyarakat, bersama kita kuat, jangan terpecah karena perbedaan. Beda tapi satu Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Halo teman-teman, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya Axel Permata Pramudita dari SD Negeri 1 Bago. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang Petuah Sang Merpati, karya Dinda Kusuma dalam buku Sehari Satu Dongeng. Hutan rimba tampak begitu indah dan cerah. Seluruh penghuni hutan bangun pagi dengan perasaan bahagia, karena penghuni hutan akan mengadakan sedekah bumi. Mereka membawa berbagai makanan, ada buah-buahan, dan juga madu. Seperti biasa, sebelum melaksanakan sedekah bumi, para penghuni hutan pun bergegas berkumpul untuk mendengarkan petuah dari Sang Merpati. Merpati begitu disayangi dan dikagumi karena sifatnya yang baik hati, cerdas, dan bijaksana. Kelinci datang dengan santainya lalu berucap, "Wah, sudah lama aku merindukan Sang Merpati." Gajah yang berdiri pun langsung menjawabnya, "Iya kelinci, aku juga begitu merindukannya. Aku merasa bahagia melihat dan mendengarkan Merpati berbicara." Tidak lama kemudian, Merpati pun datang dengan kepakan sayapnya yang indah. Seluruh penghuni hutan yang telah berkumpul tersenyum melihatnya. "Selamat pagi teman-temanku. Apakah ada yang membuat kalian bersedih selama aku tidak ada?" Pertanyaan Merpati tersebut membuat seluruh penghuni hutan terdiam sejenak. Namun tidak lama kemudian, tupai datang mendekat dan berbicara, "Merpati, sebenarnya aku sedih sekaligus marah kepada monyet." Burung merpati mendekati tupai. "Mengapa begitu?" "Karena monyet sering mengambil buah-buahan yang sudah aku kumpulkan untuk persediaan makananku. Aku sudah menegurnya, namun monyet masih saja tidak peduli dan terus mengambil buah-buahanku." Mendengar hal tersebut, monyet pun membela diri bahwa pada awalnya ia tidak sengaja mengambil kumpulan buah yang jatuh. Ia tidak tahu kalau buah itu milik tupai. Tetapi tupai langsung menuduhnya telah mencuri. Bukan hanya itu, tupai juga marahi dan mencemoohnya. Karena merasa sakit hati, monyet pun sengaja mengambil makanan tupai pada hari berikutnya. "Nah, kan benar, kamu yang mencurinya, monyet." "Aku mengambilnya karena kamu menyebalkan dan membuatku sakit hati. Ini semua karena hinaanmu itu, tupai." Melihat hal tersebut, para
penghuni hutan lainnya pun berusaha melerai dan mendinginkan emosi tupai dan monyet. Sementara itu, merpati terdiam sejenak. Ia menunggu emosi tupai dan monyet mulai mereda. Setelah mereka berdua terlihat tenang, merpati pun kembali berbicara. Temanku tupai, mengapa kamu tidak menegur monyet dengan baik-baik terlebih dahulu? Aku kesal dan marah sekali, merpati. Aku melihat monyet mengambil buahku ketika aku kelelahan selepas mengumpulkan buah-buahan itu dari sekitar hutan. Merpati memahami kondisi tupai. Rasa lelah membuatnya mudah marah. Apalagi ketika melihat monyet mengambil buah-buahannya. Namun, merpati juga tetap ingin mendengarkan alasan dari sisi monyet. Temanku monyet, mengapa kamu mengambil buah-buahan itu begitu saja? Merpati, aku sungguh tidak tahu. Kalau buah-buahan itu adalah milik tupai. Aku juga tidak tahu kalau buah-buahan itu dikumpulkan olehnya dengan susah payah. Kondisiku saat itu sedang kelaparan. Jadi ketika melihat ada kumpulan buah di tanah, langsung saja aku ambil. Aku mengira buah itu jatuh sendiri. Seketika merpati mendekati monyet. Monyet, jika kamu tahu bahwa itu adalah buah yang dikumpulkan tupai dengan susah payah, apakah kamu akan tetap mengambilnya? Monyet terdiam sejenak dan tampak menundukkan kepala. Tentu tidak, merpati. Apabila aku tahu itu adalah buah yang dikumpulkan tupai dengan susah payah, maka aku akan minta sedikit buahnya. Karena aku sedang kelaparan. Melihat raut wajah tupai yang terharu dan sedang mendengar penjelasan monyet, merpati pun beralih bertanya kepada tupai. Tupai, jika kamu tahu bahwa monyet sedang kelaparan, apakah kamu akan memberi sedikit buah yang susah payah kamu kumpulkan? Tentu saja. Bagaimana bisa? Aku tega membiarkan monyet kelaparan. Padahal aku punya banyak makanan. Merpati berjalan perlahan, memposisikan diri di tengah-tengah para penghuni hutan. Lagi dan lagi, dengan kebijaksanaannya, memberikan petuah kepada semua para penghuni hutan. Ketika melihat masalah dalam bermasyarakat, jangan ikut-ikutan jadi hakim tentang perkara yang tidak diketahui benar tidaknya. Kita harus tahu betul semua duduk perkaranya. Monyet tidak kuasa menahan air matanya. Ia menyesal dan sedih telah berperilaku buruk kepada tupai. Monyet memeluk erat tupai. Keduanya saling memaafkan dan menangis bersama. Merpati tersenyum bahagia melihat teman-temannya kembali saling menyayangi. Akhirnya, para penghuni hutan pun melaksanakan sedekah bumi. Acara berjalan dengan lancar dan meriah. Sebelum saya akhiri, kita berpantun dulu ya. Siang-siang memancing ikan, tak terasa begitu panasnya. Cukup sekian cerita yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.